besar itu sebetulnya karena mungkin anak-anak ini mungkin ada masalah lain ya, itu karena emosi ini tidak hanya dipengaruhi oleh masalah CAH. Karena kan yang sebagian lain juga ada yang tenang begitu ya. Jangan lupa dicek dosisnya ya. Mungkin dosisnya kalau kurang juga testosteronnya cukup tinggi sehingga anaknya akan mungkin lebih aktif, lebih sedikit agresif gitu ya. Silahkan Ibu pertanyaannya. Dok, saya Ibu Marma dengan 2 anak CAH, anak perempuan dua-duanya dok. Ya. Nah, yang nomor 1 sekarang usianya sudah 14 tahun. Yang nomor 2, yang adiknya usianya sudah 7 tahun dok. 14 dan 7 ya? Iya dok. Kalau yang kakak itu dua-duanya sih sebenarnya tipe kehilangan garam dok. Dengan kalau kakak tuh panjang ceritanya dok, masuk keluar rumah sakit gitu ya. Tapi mulai kelihatan mulai kuat normal gitu, stabil ketika umurnya 7 tahun gitu ya dok ya. Ya. Tapi pas waktu umur 12 tahun ya, 2 tahun lalu ya dok, saat itu tuh lagi ujian lulus kelas 6 SD. Saya ditelepon tuh sama gurunya karena udah beberapa hari tuh dia sekolah tertidur gitu dok. Tertidur katanya gitu ya, tertidur gitu. Kayak seperti penurunan kesadaran gitu dok, rasanya pusing gitu. Itu berhari-hari. Itu saya agak bingung di situ ya dok, karena biasanya yang bermasalah itu yang masih kecil gitu ya dok ya. Tapi anak saya saat itu kan udah lumayan besar tuh dok, udah kelas 6 SD saat itu. Tapi masih bisa lemes lagi, tiba-tiba pusing. Itu karena apa ya dok? Apa karena dia saat itu stres karena ujian atau bagaimana ya dok? Ya, terima kasih Bu Marma. Jadi ini bisa macam-macam sih. Pertama, stres ujian sangat mungkin. Tapi yang kedua, yang mungkin juga apakah pada saat itu minum obat secara teratur atau tidak, dan dosisnya apakah cukup atau tidak. Karena sebetulnya lemes-lemes itu salah satu tanda dia kortisolnya sedang kurang. Ya, jadi kalau misalnya dia sedang sakit, anak CAH ini akan lemes. Karena apa? Karena dia sedang sakit, maka harusnya kalau dia bukan CAH, tubuh kita akan merespon dengan membentuk kortisol lebih banyak. Bisa meningkat 5 sampai 10 kali lipat secara fisiologis tubuh. Tapi ketika anak CAH yang sakit, apa yang terjadi? Dia tidak bisa menghasilkan kortisol yang tadi dibutuhkan untuk melawan infeksi, melawan trauma, apa maksudnya misalnya kecelakaan ya, atau yang stres karena sakit ya. Stres di sini dalam arti sakit begitu ya. Nah, anak dengan CAH ini tidak bisa berespon seperti itu. Maka ketika kemarin ada pertanyaan ya di grup itu, saya sebenarnya mau menjawab tapi jawabannya agak panjang jadi susah. Kalau misalnya sakit demam sampai 38, tidak perlu takut meningkatkan 3 kali lipat. Karena sebetulnya tubuh kita bahkan harusnya meningkat 5 sampai 10 kali lipat. Kortisolnya secara otomatis harusnya. Tetapi anak dengan CAH problemnya di mana? Problemnya dia kekurangan enzim yang akan mengubah kolesterol menjadi kortisol ini. Padahal kortisol dibutuhkan untuk melawan kuman, namanya dia sebetulnya hormon stres namanya. Jadi ketika tubuh mengalami stres dalam arti sakit berat, demam, itu dia membutuhkan kortisol lebih banyak. Jadi itu salah satu yang juga terkait dengan pertanyaan Bu Marma tadi, mungkin kondisi tubuhnya sedang sakit. Sehingga dia lemes juga. Ya, apalagi ibu tidak menambahkan, misalnya dia sakit dan ibu tidak menambahkan dosisnya, maka dia akan lemes dan bisa jatuh dalam kondisi yang kita sebut adrenal crisis atau krisis adrenal. Nah, itu tadi. Makanya kita kalau sakit berat, kita harus melakukan yang kita sebut stress dose management atau pengelolaan ketika sedang sakit. Ya, salah satunya itu
meningkatkan dosis hidrokortison. Yang ditingkatkan hidrokortison ya. Gitu. Ya, jadi itu yang menjadi catatan penting. Saya kebetulan kemarin waktu dihubungi Mbak Nina, Mas, saya bilang kita harusnya membahas salah satu pentingnya kondisi pengelolaan saat sakit. Ya, jadi saat sakit jangan takut. Ya, saya punya pasien itu ketika sakit malah takut, dia nggak memberikan hidrokortison. Nah, ini salah, pasti dia akan jatuh ke dalam kondisi krisis. Ya, jadi ketika sakit jangan ragu naikkan dosis. Tapi juga sakit yang berat ya, dalam arti kalau demam itu harus lebih dari 38, bukan yang 37,2, itu dibiarin aja. Kemudian misalnya hanya batuk pilek biasa, perlu nggak naikkan dosis? Tidak perlu. Tapi kalau dia pneumonia, radang paru-paru, naik dosis. Bahkan di beberapa tempat kalau di Belanda 40 derajat ke atas itu naik dosisnya 5 kali lipat. Ya, panas tinggi sekali itu sampai segitu. Ya, jadi harus dilihat memang sesuaikan dengan kondisi, tapi yang paling enggak kita di Indonesia secara umum untuk pasien ya saya mengatakan naik 3 kali lipat lah gitu. Ya. Gitu. Mungkin itu Ibu Marma. Krisis adrenal juga bisa terjadi di usia berapa aja ya, Dok ya? Bisa terjadi di usia berapa saja. Saya punya pengalaman di Semarang ya. Jadi kami punya pasien yang sudah dewasa. Kebetulan kakak adik dengan CAH. Yang satu rajin minum obat ya, sampai udah punya anak 2 sekarang. Ya, perempuan punya anak 2. Rajin minum obat. Yang satunya adiknya ini sering sekali tidak mau minum obat. Ya, karena tidak mau minum obat, apa yang terjadi kan rumahnya jauh ya, sekitar 5 jam dari Semarang. Karena tidak mau minum obat ketika dia sedang sakit berat, ya dia tuh kena apa gitu. Menurut orang tuanya sih sakit lambung atau apa waktu itu, karena saya diberitahunya setelah pasien ini tidak ada. Tapi dia tidak mau minum obat dan pada saat sakit harusnya dia meningkatkan dosis, dia tidak minum obat sama sekali. Nah, ini akan sulit, dia akan jatuh ke dalam kondisi krisis adrenal. Ini sudah dewasa ya, umurnya sudah sekitar 23-24 tahun. Ya, akhirnya tidak tertolong. Nah, ini yang ingin saya tekankan, baik dari bayi hingga dewasa, kondisi krisis adrenal ini tetap bisa terjadi, terutama saat sakit dan kita tidak meningkatkan dosis. Nah, itu penting. Ya. Oke, iya, Dok. Ya, mungkin begitu Bu Marma. Ya. Kayaknya ada lagi yang bertanya ya, Bu Yosinta ya. Yosinta, ya, Ibu Yosinta. Iya Dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dok. Ya, Waalaikumsalam. Izin bertanya Dok, apakah anak CAH ini ada hubungannya tidak berat badannya susah naik dan perkembangan dalam misalnya kan bayi itu Dok, tapi belum bisa merangkak gitu, padahal umurnya udah 11 bulan gitu Dok. Ya. Apakah ada hubungannya? Terdeteksi umur berapa Ibu? Umur 1 bulan udah, sebenarnya udah lahir udah ketahuan, cuma dokter belum ketahuan sama dokter umur 1 bulan gitu Dok. Berat lahirnya berapa Bu? 3 kilo. Berat saat ini? Kalau sekarang 7,6. 7,6 ya. 11 bulan. Agak kurang ya beratnya ya. Iya. Beratnya agak kurang. Jadi kalau kita lihat dari pengalaman saya, kalau kita lihat bayi-bayi terutama di usia kurang dari 2 tahun ya, itu masih sering terjadi seperti ini nih. Agak gagal tumbuh, kemudian masih sering muntah-muntah mungkin ya, terlambat perkembangannya. Karena satu mungkin nutrisinya yang tidak cukup, tapi bisa juga obatnya nggak cukup. Jadi ini mungkin harus didiskusikan dengan dokter masing-masing. Kenapa? Karena nutrisi yang tidak cukup bisa saja dari makanan yang kita berikan tidak sesuai kalorinya yang masuk misalnya. Jadi sebetulnya kan gizi yang kurang akan mempengaruhi perkembangan otot tentunya ya. Iya. Kalau dia kurang ya dia akan kurang kuat begitu. Termasuk kadar kortisolnya harus dipastikan cukup. Jadi ini Ibu memberikan apa? Hidrokortison, Florinef dan garam ya? Dapat semua ya? Iya. Saya baru ngasih garam sih Dok. Kalau garamnya juga cukup ya? Tidak sering muntah-muntah anaknya? Alhamdulillah sekarang sudah tidak Dok. Cuma ya kenaikannya 1 bulan itu 4 ons.
Kalau saya Sebetulnya kalau misalnya antara 9 sampai 12 bulan, 400 gram ya, itu iya sudah baik. 400. Sudah cukup baik. Tapi mungkin sebelum-sebelumnya waktu saat muntah-muntah itu dia naiknya mungkin tidak sesuai. Oh, Sehingga iya. hasil akhirnya mungkin baru sekitar 7,4. Dan kita harus melihat sih kalau gangguan perkembangan begini apakah ada kaitannya? Karena apa? Satu, mungkin dia kalau kurang misalnya dalam proses sampai usia 11 tahun ini beberapa kali muntah-muntah itu dia tentunya akan berpengaruh. Ketika muntah-muntah apa yang terjadi pada tubuh? Tubuh itu akan mengalami natrium yang rendah sehingga otaknya ini mengalami sedikit masalah ya dengan jadi kayak ada pembengkakan otak gitu ya, edem otak kalau natriumnya terlalu rendah. Kemudian yang kedua dia juga kadar gulanya tuh rendah di dalam tubuh. Jadi ini yang diduga juga nanti akan mempengaruhi tumbuh kembang. Nah, ini juga harus dipastikan bahwa obat yang kita berikan cukup. Anaknya mungkin perlu dicek elektrolitnya cukup atau tidak. Itu salah satu caranya. Tapi juga pastikan bahwa nutrisi yang diberikan sesuai saran dokter yang ada ya. Misalnya apakah di usia 11 tahun itu kita memberikan cukup protein, lemak ya terutama ya. Ini juga jangan lupa misalnya tambahkan minyak di dalam makanannya. Apakah sudah diberikan daging misalnya begitu. Nah, ini menjadi catatan penting. Selain itu satu lagi yaitu stimulasi. Karena gerakan pada bayi ini juga tergantung dari stimulasi yang kita berikan. Stimulasi itu termasuk melatih guling-guling misalnya ya, melatih duduk. Itu termasuk butuhnya itu latihan. Kalau latihan ototnya jadi lebih kuat. Ya, tetapi pastikan bahwa obatnya cukup, Ibu. Oh, baik, Dok. Lebih kuat. Tapi memang ada beberapa anak ya saya amati itu, jadi kan CAH itu disebabkan disebabkan karena kelainan genetik ya. Jadi dia ada istilah kita ada mutasi gen gitu. Nah, mutasi gen ini ternyata berbeda-beda tempatnya, jenisnya ada lebih dari 200 jenis mutasi pada CAH itu. Dan masing-masing mutasi ini menentukan berapa banyak kekurangan enzimnya. Sehingga kalau yang kekurangannya besar banget sampai dia hanya tersisa 1-2%, ya anak ini mungkin akan sering sekali masuk rumah sakit karena muntah-muntah. Jadi masing-masing tidak bisa disamakan begitu maksud saya. Ya, selain ada kondisi-kondisi lain. Ya mungkin mudah-mudahan itu bisa membantu mencerahkan Bu Yosinta ya. Iya, baik Dok. Terima kasih banyak ya Dok. Sama-sama. Ini kayaknya ada banyak pertanyaan, boleh saya baca langsung Mbak Dania ya. Ini ada Ibu Ovi Diansari. Saya orang tua dari Asri Nufail Zayan, tinggal di Pagar Alam. Yang menjadi masalah gagal tumbuh itu bagaimana ya? Anak saya itu makannya banyak, minum susu juga kuat, kok berat badannya susah naik. Mohon penjelasannya. Nah ini tadi, berat badan sulit naik itu harus benar-benar diukur. Diukur dalam arti dia harus betul-betul kita lihat kurvanya. Apakah karena kadang begini, saya melihat anak ini gizi baik, tapi menurut orang tuanya masih kurang gemuk ya. Nah ini harus dipastikan. Kedua, apakah tidak ada sakit lain? Jadi kalau istilahnya menjadi gizi kurang atau apa itu faktornya dua. Apakah nutrisinya yang masuk sudah cukup? Jadi kalau susunya juga kuat, makannya banyak, dan makanannya ini tidak hanya karbohidrat, tapi mengandung protein, lemak yang cukup. Tapi kok beratnya susah naik? Kita harus ingat juga kurvanya ya. Kalau bayi baru lahir sampai 3 bulan, itu naiknya bisa sebulan itu 700 sampai 1000 ons atau 1000 gram. Ya, jadi 10 on gitu ya. Tapi kalau dia sudah 3 bulan sampai 6 bulan, dia udah mulai berkurang. Jadi semakin besar usianya, berat badannya akan semakin sedikit peningkatannya. Kenapa? Karena kalau kita naiknya sama kayak bayi baru lahir, nah kita nanti obesitas. Ya, sehingga itu. Dan obesitas ini menjadi salah satu permasalahan CAH pada anak yang mulai remaja dan dewasa. Jadi laporan-laporan mengatakan itu. Sehingga nanti anak-anak dengan CAH ini harus sudah mulai diatur makannya dan sebagainya. Kalau dia sudah remaja dan dewasa itu sering bikin obesitas. Tapi kalau masih bayi seringnya bikin gagal tumbuh atau beratnya mungkin sulit naik ya. Jadi tadi sama dengan
Bu Yosinta, intinya adalah kita cek betul nutrisinya. Kalau nutrisinya sudah betul, kita harus pastikan, diskusikan dengan dokternya apakah pengobatannya sudah cukup. Dan yang ketiga, ya benar-benar harus melihat apakah ada penyakit lain yang menyertai atau tidak sehingga berat badannya nggak mau naik. Kan bisa saja ya, saya ada pasien dengan CAH tapi dia ada kelainan jantung bawaan. Nah ini akan menyulitkan dia naik berat badan juga karena ada hal lain. Nah ini hal lainnya itu yang mungkin juga harus dicari. Nah pertanyaan berikutnya, saya Eka Yuliana Umi dari Bayi Aisyah. Umur 10 tahun ya, asal Jambi, 10 bulan asal Jambi, berharap Genison tersedia di RS di Jambi karena selama ini saya selalu stok Genison karena tidak adanya. Wah ini kalau di Jambi nih saya kurang tahu. Tapi ada teman saya dokter anak di sana. Nanti coba sampaikan ke dokter Mustarim ya. Ini beliau juga pengurus IDAI pusat, mungkin bisa membantu. Ya, saya tidak bisa komentar ini kalau Genison, kalau kami di Semarang tersedia di rumah sakit yang meminta. Artinya kita tuh harus meminta ke rumah sakit, mengajukan dokternya bahwa kita membutuhkan Genison sehingga kita bisa menyediakan di rumah sakit. Jadi banyak rumah sakit yang tidak karena dokternya mungkin tidak mengajukan. Jadi mungkin itu bisa diusahakan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah anak CAH mengalami perlambatan pertumbuhan atau bisa dikatakan cebol walaupun obatnya sudah rutin? Dari pengalaman saya yang anak-anaknya CAH ini dari bayi hingga dewasa, saya melihat yang tertib sekali minum obat dari bayi itu tinggi badan. Saya itu punya yang saya istilahnya saya mengenal dari umur 0, sekarang sudah SMA. Terus ada yang kemarin itu juga dia umur 12 tahunan begitu ya. Itu benar-benar tingginya bahkan lebih tinggi dari ibunya. Ya, lebih tinggi dari saya jelas ya. Dan keduanya ini orang tuanya sangat tertib di dalam memberikan obat. Ya, jadi salah satu yang kemudian membuat CAH itu menjadi pendek itu apa? Jadi kalau kita terlambat mendiagnosis, apa yang terjadi? Yang terjadi androgennya itu sangat tinggi di dalam tubuh. Androgen ini di dalam tubuh berperan terhadap kematangan tulang. Ya, dia diubah menjadi estrogen, kemudian estrogen ini yang membuat tulangnya itu istilahnya lebih matang, lebih cepat begitu. Anak dengan CAH yang dia terlambat terdiagnosis, jadi sudah beberapa tahun mungkin ya baru terdiagnosis, tentunya dia androgennya sudah sangat tinggi. Dan ini akan menyebabkan perawakan pendek di akhir. Di awal dia akan lebih tinggi dari teman-temannya. Ya, saya punya pasien datang usia 6 tahun. Tapi ketika dicek ya umur tulangnya itu sudah sama dengan 15 tahun karena tidak pernah terdeteksi dari lahir sampai umur 6 tahun itu. Anaknya laki-laki umur tulangnya sudah sama dengan 15 tahun. Dia sudah berjerawat, berkumis gitu. Ya kalau umur tulangnya sudah segitu hampir tidak bisa lagi tambah tinggi. Saat ini dia di kelas paling tinggi sampai dia merasa minder karena saking tingginya. Tapi ini sudah tidak bertumbuh lagi. Sementara teman-temannya masih bertumbuh sampai nanti umur 15 tahun. Ya, ini salah satu contoh penyebab perawakan pendek. Terlambat terdiagnosis. Yang kedua, minum obat tidak teratur. Kenapa minum obat tidak teratur? Androgennya akan sering naik. Baik laki-laki maupun perempuan ya. Jadi kita tidak pandang bulu nih. Untuk laki-laki perempuan kalau androgennya terlalu tinggi di dalam tubuh, dia juga akan mempengaruhi umur tulang. Akibatnya hasil akhirnya pendek. Hasil akhir ya, artinya tinggi akhirnya tuh nanti ketika dia dewasa. Ya, jadi pengobatan teratur, deteksi lebih awal itu akan mencegah ini. Ya, jadi tetap bisa tinggi. Ya, tetapi kalau kita nggak rutin minum obat, deteksinya kebetulan terlalu lambat, kita biasanya tidak bisa lagi membantu karena umur tulangnya menutup, gitu. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan. Selamat malam, saya Ibu Zafieri dari Purwokerto. Maaf dok, mau tanya, kalau misalnya salah satu dari anak kita CAH, apakah anak kita yang lain yang normal otomatis adalah sebagai pembawa gen? Jadi mungkin dokter ya. Itu mungkin saya bisa agak nambah yang tentang pendek tadi. Oh ya, silahkan dokter Wati. Jadi tadi minum obat teratur, tapi juga jangan lupa bahwa
terlalu dosis yang berlebihan bisa membuat anak gemuk tapi pendek juga ya, karena kelebihan dosis itu juga akan menghambat pertumbuhan. Mungkin itu tambahan saya ya. Ya, setuju Dokter Wati. Memang kelebihan dosis itu akan menekan juga ya pertumbuhan. Nah itu nanti kalau itu mestinya sih kalau dokternya anaknya rajin datang ke dokter, diskusi dengan tepat pemberian dosisnya harapannya tidak terjadi. Makanya seperti yang tadi disampaikan Dokter Wati, kalau bisa kita tidak memberikan dosis sendiri begitu. Terima kasih banyak Dokter Wati. Mengingatkan bahwa berarti dosis itu tidak boleh sembarang meningkatkan ataupun menurunkan tanpa adanya konsultasi dengan dokter, ya khususnya dokter endokrin anak kalau memungkinkan. Kalau tidak ya dengan dokter anak. Paling tidak kita tahu kapan harus naik dan kapan harus turun karena pengobatan itu terutama hidrokortison diberikan berdasarkan luas permukaan tubuh atau body surface area. Jadi kalau kita berada di guideline atau acuan dosis yang benar biasanya tidak lebih. Tapi kadang-kadang kita merasa melihat begini ya dari pengalaman ini, dari penelitian itu, jadi kalau kita melihat dia 17 hidroksiprogesteronnya itu tinggi, langsung kita tingkatkan dosis. Nah ini sebetulnya tidak selalu tepat karena menurut guideline itu harusnya 17 hidroksiprogesteron itu tidak dibuat normal. Dia memang guideline internasionalnya atau acuannya itu sedikit lebih tinggi dari normal. Itu baru dikatakan kita treatmentnya atau pengobatannya pas. Ya, idealnya kita cek itu dan kita cek androstenedione ya, atau di Indonesia karena susah mungkin testosteron. Kalau testosteron diharapkan normal level ya, gitu. Jadi kita nggak boleh memang berlebihan atau kurang. Ya, jadi itu yang kemudian penting sekali. Nah, ini sifatnya adalah namanya autosomal resesif. Artinya apa? Jadi kalau anak gennya berasal dari siapa? Separuh dari ayah, separuh dari ibu. Begitu. Kalau yang sakit itu artinya, jadi kalau pada CAH, ayahnya itu membawa gen itu, jadi ibunya juga membawa gen itu, menyumbangkan bapaknya setengah, ibunya setengah gitulah artinya. Dan kalau itu semua gen yang sakit pada bapak ibunya yang datang ke anaknya ini, itu maka dia akan jadi sakit, jadi CAH. Kalau hanya salah satu, misalnya kebetulan, jadi bapak ibu kan membawa istilah kita itu 2 alel gitu ya. Nah, kalau yang dari ibunya itu yang dapat yang alel yang normal, dari bapaknya, misalnya dari bapaknya membawa ini, maka dia jadilah pembawa. Nah, pada anak dengan CAH, pada orang tua yang ayah ibunya pembawa tadi, anak-anak yang lain bagaimana yang tidak ada gejala ini? Apakah normal, apakah pembawa? Bisa dua-duanya. Kita tidak ngecek gennya, jadi anak-anak tadi, kakak atau adiknya tadi, kemungkinan menjadi pembawa adalah 50%, kemungkinan normal 25%. Jadi setiap kehamilan beresiko 25% menjadi CAH, 50% menjadi pembawa atau carrier, 25% sisanya normal. Dan itu terjadi setiap kehamilan. Tapi untuk membedakan yang normal tidak ada, artinya tidak membawa gen sama sekali atau membawa, itu tidak bisa kita lakukan tanpa pemeriksaan genetik karena keduanya tidak ada gejala. Oleh sebab itu, kita tidak menyarankan pernikahan yang terlalu dekat. Karena apa? Karena kemungkinan saudara-saudara kita itu juga membawa. Ya, dari pembawa ini kan berasal dari atas-atasnya lagi. Jadi mungkin saja sepupu ini membawa gen yang sama tapi kita tidak tahu. Oleh karena itu, kalau kita tahu anak kita CAH, karena di Indonesia pemeriksaan genetik itu masih sangat mahal dan untuk CAH ini agak sulit karena mutasinya terlalu banyak, jadi pemeriksaannya agak mahal. Maka kita menyarankan jangan dekat-dekat nikahnya, jangan sama saudaranya misalnya begitu. Nah itu salah satu
yang mungkin menjadi tips untuk ke depan ya. Kemudian pertanyaan berikut nih. Saya papanya Deira dan Darren. Untuk Deira perempuan klitorisnya memanjang, apakah harus melakukan operasi klitoris? Sekarang anak umur 8 tahun sudah mulai tumbuh rambut di kelamin dan payudaranya sudah mulai tumbuh. Untuk Darren 4 tahun laki-laki SMP saat ini suka berkeringat dan kedua anak saya ini suka makan berlebihan. Apa pengaruh dari Genison? Saat kecil mereka badannya kurus seperti kekurangan gizi. Yang Darren ini mungkin 14 tahun mungkin ya, karena sudah SMP ya. Ini nulisnya 4 tahun soalnya. Nah, kalau kita lihat yang 8 tahun, umurnya 8 tahun sudah mulai tumbuh rambut di kemaluan dan payudaranya sudah mulai tumbuh. Ini sebetulnya mungkin sudah pubertasnya sudah agak terlalu cepat. Ya, karena baru umur 8 tahun tuh harusnya baru start pubertas paling cepatnya. Ini kemungkinan agak sedikit terlalu cepat ya, pubertasnya lebih dini. Untuk Darren 14 tahun suka berkeringat dan suka makan berlebihan. Nah, pertanyaan pertama tentang operasi. Jadi operasi ini di acuan atau guideline internasional yang terbaru itu diserahkan ke kita sebetulnya. Artinya gini, dulu CAH itu di acuan yang lama itu sesegera mungkin. Kalau punya dokter ahli yang berpengalaman di situ dikatakan. Tapi jika tidak, ya mereka nggak menyebutkan, karena guideline ini kan dipakai di negara Eropa, Amerika. Nah, yang terbaru mengatakan ya itu nanti harus dilihat kondisinya. Nah, kalau di tempat kami biasanya kalau ini belum dilakukan, kita harus melihat bukan klitorisnya, karena ini kan sudah mulai tumbuh rambut, sudah muncul payudara. Ini kan mungkin hampir menstruasi. Jadi yang dilihat adalah kita menyebutnya fusi labia. Jadi kayak kalau perempuan itu kan ada bibir kemaluan. Nah, dia itu nempel gitu. Kalau anak dengan CAH ini lebih nempel, lebih ke atas. Jadi dia kadang-kadang lubangnya sempit. Nah, ini yang kita sebut kalau kita menggunakan istilah tuh ada prader gitu namanya untuk menggolong-golongkan. Kalau dia itu sampai lubangnya ke atas dan agak nutup, jadi dia sampai hampir vaginanya nggak kelihatan, itu biasanya operasinya lebih rumit. Tapi harus dilakukan karena apa? Karena mungkin akan menghambat menstruasi. Maksudnya jalur keluarnya. Kami pernah ada pasien ya, dia mau operasi nggak jadi, sampai akhirnya dia sudah usianya tuh sudah memang harusnya sudah operasi, tapi karena gagal karena pandemi dan sebagainya ya dia sering nyeri perut. Ternyata dia sebetulnya karena dia nggak bisa, karena ininya sangat rapat ya, dia nggak bisa mens. Ya, ini salah satu yang harus kita pikirkan. Jadi biasanya kalau belum ini mau pubertas kita harus benar-benar lihat itu. Kalau yang untuk klitorisnya sendiri itu sebetulnya tidak ada masalah ya, selain untuk secara kosmetik, tetapi yang di bawahnya itu penting untuk istilahnya keluarnya menstruasi gitu. Jadi biasanya didiskusikan, kalau kami diskusikan dengan dokter urologi anak, kemudian dilihat ya bagaimana strukturnya, kemudian diputuskan mau dioperasi kapan. Ini karena sudah pubertas, saya kira mungkin sudah harus segera dipikirkan. Takutnya dia yang sampai lubangnya enggak hampir mendekati ke atas. Kalau lubangnya itu tadi yang labia yang nempel itu tidak bibir kemaluannya yang nempel itu tidak terlalu sampai ke atas, itu kadang-kadang misalnya kita terlambat operasi pun tidak apa-apa karena dia tetap mensnya tetap bisa keluar dengan lancar ya. Sementara untuk yang laki-laki sudah SMP itu memang ya umur 4 tahun, Dok. Oh, 4 tahun ya? Adiknya, Dok. Oh, Darren umur 4 tahun laki-laki. Oh, sampai ini bukan SMP ya, saya kira anak SMP. Maaf, Dok. Ya, suka berkelebihan dan ini apakah pengaruh dari Genison? Jadi anak dengan CAH menurut penelitian ternyata resiko untuk mengalami obesitas itu lebih besar dibanding populasi. Ya, salah satunya memang Genison itu agak meningkatkan nafsu makan, salah satu efeknya. Kalau kita berlebihan kadang dia juga akan meningkatkan nafsu makan. Jadi ya mungkin harus didiskusikan, tapi bisa juga kan obesitas ini tidak hanya karena itu, tetapi karena mungkin kebiasaan makannya yang banyak.
Jadi mungkin harus diatur dengan olahraga, ya, harus berimbang. Tidak hanya makannya, mungkin olahraganya ditingkatkan kalau ingin. Karena kalau tidak biasanya menggemuk. Dari penelitian yang saya lakukan itu ternyata yang sudah remaja-remaja itu kadar leptinnya juga jauh lebih tinggi. Ini yang kaitannya dengan obesitas tadi. Jadi mungkin kita harus menyeimbangkan ya antara makanan, olahraga itu juga harus seimbang nih pada anak-anak HK. Dan anak-anak CAH ini biasanya kuat ya. Jadi kalau suruh olahraga tuh sebetulnya oke banget gitu. Saya punya pasien itu dia nggak pernah latihan aja jadi juara 1 lari di kabupaten. Sampai tingkat provinsi juara 3. Saya tanya, kamu latihan nggak sih? Rajin latihan? Enggak katanya. Tapi sangat ini ya. Jadi mereka kuat gitu. Nah ini mungkin bisa ditambahkan olahraganya kalau memang suka kayaknya makannya terlalu berlebihan. Sama dilihat lagi nanti ya genisonnya. Kadang memang bisa pengaruh dari situ. Karena dia meningkatkan nafsu makan. Saya lanjut aja ya. Nanti kalau Bu Susan sudah siap, mungkin Bu Susan bisa langsung unmute aja ya. Soalnya pertanyaannya kayaknya banyak banget ke bawah. Pertanyaannya, malam Dr. Agustini, saya orang tua Adelia, apakah anak CAH minum Florinef seumur hidup atau cuma hidrokortison? Pada dasarnya keduanya itu harusnya seumur hidup. Tetapi untuk Florinef, itu kita harus melihat kadar garam, kadar natrium mungkin ya, dan kita harus melihat tekanan darah, kadar natrium, dan satu guru saya di Belanda ini mengatakan kita harus benar-benar ngecek renin. Jadi saya punya pasien yang sudah agak dewasa, dari kecil dia memang tidak minum Florinef, tapi kadar reninnya tuh ribuan. Jadi artinya sebetulnya dia kekurangan garam banget di tubuhnya. Akhirnya saya tambahkan lagi Florinefnya, karena dia dari kecil itu saya ketemu dia kebetulan udah besar begitu ya. Dia sudah tidak pernah minum Florinef sebetulnya. Tetapi itu kadar reninnya ribuan. Tadinya saya pikir mungkin salah lab nih ya. Enggak, ternyata setelah dicek gennya, dia mutasinya memang yang kekurangan garam, tapi dia tidak pernah ini. Makanya anaknya tuh sering, tapi orang tuanya tuh tahu kalau anaknya sudah mulai sakit dia tambahi garam gitu ya. Nah, ini ternyata kadar reninnya tetap ribuan dan ini sebetulnya tidak baik. Jadi waktu saya pernah mau menghentikan ini, salah satu guru saya di Belanda mengatakan jangan kamu hentikan gitu. Ya, saya kembalikan lagi karena kadar natriumnya kan agak ini, jadi saya kasih dosis minimal. Sekarang di Belanda itu sudah ada dosis yang bukan 0,1. Mereka punya tablet yang lebih kecil lagi dari itu. Tapi pengalaman saya kemudian tidak menyetop lagi setelah melihat dari pengalaman memeriksa lab di Belanda ini. Biasanya saya kurangi. Jadi misalnya dari 1,5 minimal tuh 1/3 lah. Sebenarnya guru saya mengatakan minimal harus setengah, tapi saya lihat anaknya tuh agak sedikit naik ya kadar garamnya, jadi saya turunkan. Mungkin karena di Indonesia orang makan garam itu banyak, ya. Jadi kebutuhan garamnya tuh beda sama Eropa, makanya mungkin mereka ngitung Florinefnya agak sulit, sama dengan kita tuh sulit. Waktu guru saya datang dari Belanda itu ke Semarang ya, kami sampai menunjukkan di sini aja orang tuh makan telur asin itu ya. Kebetulan pasien saya itu banyak dari Brebes penghasil telur asin. Dan itu sangat menarik karena kami punya pengalaman ada seorang pasien yang sudah berapa tahun lalu lama ya. Itu dia tinggal sama neneknya. Jadi kedeteksi CAH itu setelah umur 4 tahunan kayaknya. Dia awalnya tinggal sama neneknya. Neneknya itu karena tidak punya uang begitu ya. Setiap hari anak ini tuh makannya hanya ikan asin dan garam. Setelah itu anak ini ditinggal oleh ibunya gitu ya. Setelah itu diambil kembali oleh ibunya karena ibunya tuh secara ekonomi sudah meningkat. Dikasihnya ayam, sayur gitu ya. Anak ini mulai muntah-muntah akhirnya terdeteksi kalau anak ini CAH. Setelah kita melihat itu kita memikirkan berarti mungkin kadar garamnya tercukupi banget karena neneknya selalu ngasih nasi garam, sementara di rumah ibunya dia makannya tanpa garam. Tapi ini sebenarnya asumsi ya, jadi saya nggak bisa mengatakan benar atau tidak, tetapi itu asumsi kita. Berarti dia kadar garam yang dia makan tinggi banget. Nah, makanya itu kalau menurut teori harusnya kita tidak menghentikan. Meskipun kita kadarnya kecil tapi tetap diberikan. Itu yang pertama tadi tentang Florinef. Kemudian ada titipan pertanyaan ini.
Kalau anaknya telan Iya. minum obat, keluar bintik merah yang pertama dan kedua. Sebentar, ini agak bingung. Kenapa kalau anaknya telat minum obat, keluar bintik-bintik merah yang pertama dan yang kedua? Bagaimana caranya menurunkan obat dari 1,5 mg garam turun menjadi 1 gram? Mungkin garam atau Florinef ini ya, maksudnya 1,5 m gram. Garam mungkin ya. Kalau dosis hidrokortison itu tidak bisa turun. Biasanya naik, cenderung tidak turun. Kecuali kita salah ngasih dosis atau mungkin kita sudah berlebihan ngasihnya. Tetapi kalau pada anak cenderung kan luas permukaan tubuh itu akan meningkat terus sesuai berat badan dan tinggi badan. Jadi dosis ya akan naik terus. Tapi Florinef itu akan cenderung turun. Kenapa? Karena kita makan garam makin banyak ketika dia sudah mulai besar. Maka setelah 2 tahun, 3 tahun kita bisa menyetop garamnya. Florinefnya tetap. Nah, tapi kalau ini muncul bintik-bintik ini yang saya belum paham, mungkin bisa dijelaskan lagi ya nanti bintik-bintik ini maksudnya apa. Kemudian ini ada satu pertanyaan orang tua dari Olivia Wahyu, umur 13 tahun. Mau tanya dokter, kemarin anak saya ikut lomba bulu tangkis di sekolahnya 2 kali menang, tapi besok akan ikut tanding lagi. Tapi sepertinya anaknya sangat lelah. Yang saya mau tanyakan, apakah boleh dosis obat ditambahkan? Kalau boleh, berapa kali lipat? Kalau lelah ini tidak ada indikasi naik dosis. Jadi dikatakan di guideline kalau lelah nggak boleh naik dosis. Kalau dosis berlebihan dia juga nanti akan melemahkan Ibu kalau yang suka olahraga begini. Karena kalau dosis berlebihan testosteronnya akan ditekan lebih ya. Sehingga mungkin akan sedikit lemes. Saya punya pengalaman pasien yang atlet tadi, dia nggak mau minum obat awalnya karena dia merasa agak sedikit lebih lemes. Jadi kalau dia lemesnya karena kecapean ya istirahat sih saran saya. Karena belum ada indikasi untuk meningkatkan dosis. Kemudian atau batuk pilek tidak perlu dinaikkan, perlu tidak dinaikkan ya pertanyaannya ini. Kalau batuk pilek tanpa penyulit ya, jadi batuk pilek biasa itu dikatakan tidak boleh naik dosis, biasa saja. Tapi kalau batuk pilek panas, nah itu panas tuh harus kasih obat. Atau yang saya bilang batuk pileknya yang sangat berat sampai menimbulkan radang paru-paru misalnya, itu dia juga harus naik dosis. Tapi kalau batuk pilek biasa yang cuma ingus-ingus, ini tidak ada, hanya anget-anget, nggak usah naik dosis. Dikatakan tidak perlu. Ini ada pertanyaan ya dari Ibu Dania tadi yang mungkin belum sempat menyampaikan langsung. Mohon bantuannya untuk memberikan pengertian ke anak perempuan 5 tahun yang sudah tumbuh bulu kemaluannya. Bagaimana kita menginfokan ke anak kita ya Dok agar dia bisa memahami. Apalagi kalau dia lihat keponakan lainnya seumuran dia tidak ada yang seperti anak saya. Kalau anak perempuan 5 tahun sudah tumbuh rambut kemaluan berarti ini mungkin bisa saja ini kita menyebutnya puberge prematur ya, pertumbuhan rambut kemaluan yang lebih cepat, tapi juga bisa bagian dari pubertas dini. Karena pada anak CAH awalnya biasanya sebetulnya karena androgen yang sangat tinggi ya, jadi ini mungkin harus konsultasi ke dokter Ibu. Apakah dosis obatnya itu cukup atau tidak, atau mungkin anak ini terlambat terdiagnosisnya. Ya, kita tidak tahu kapan putrinya Bu Dania ini mulai terdiagnosis. Karena kalau terdiagnosisnya telat, yang telat ini kadang-kadang tidak bisa kita perbaiki ya, agak sulit. Nah, untuk memberikan pemahaman, ini memang agak sulit ya. Anak umur 5 tahun itu, bayangkan kita bagaimana ya, mungkin kita mengajarinya adalah tidak membuka-buka celana. Bagaimana ya, mungkin kita mengajarinya adalah tidak membuka-buka celana. Saya ajari harus belajar privasi itu loh. Jadi kalau di Indonesia orang kan cenderung cowok cewek mandi bareng apa-apa gitu. Jadi nggak ada privasi untuk pasien. Nah, ini berbeda mungkin dengan negara-negara yang maju yang seperti itu sudah diajari dari kecil. Jadi mungkin dari pengajar saya itu malah ada yang sudah orang tuanya itu mengajarinya ya. Mungkin kalau jelasin rambut ini sulit, tapi mengajari semua jangan boleh melihat, kecuali misalnya ibu sedang diperiksa dokter, nah itu boleh melihat. Kalau tidak ya tidak gitu. Karena kalau enggak nanti dia bingung lihat temennya.
Ya, jadi itu mungkin yang Iya. kalau menurut pengalaman saya dengan pasien-pasien seperti itu. Karena kalau enggak tuh banyak, kadang ada yang anak perempuan ini agak sulit ya, karena kan ada klitoris yang membesar. Beberapa orang tua bisa ya mengajari privasi ini dengan baik sehingga tidak ada masalah. Tapi yang tidak, kadang-kadang terus mereka bertanya-tanya kenapa berbeda dengan temannya. Dan ini bisa menjadi bahan bully gitu ya. Karena kita masih banyak ya bullying, sehingga kita harus mengajari betul. Betul, do and don't-nya harus. Kemudian ini ada pertanyaan nih, anak saya 14 tahun, setahun lalu muncul jerawat-jerawat kecil, tapi umurnya 14 tahun ya. Sudah pernah ke dokter endokrin, katanya nggak perlu diobatin secara khusus karena itu pubertas. Namun kelihatannya makin ke sini makin banyak. Pertanyaan saya, apakah ada hubungannya dengan CAH dan apakah perlu ke dokter kulit? Ya ini yang sulit adalah dia puber. Pada saat puber itu banyak hormon lain yang berperan, yang menimbulkan jerawat. Dan jerawat itu normal untuk pubertas. Tetapi kita juga kalau berlebihan banget, pastikan bahwa dosis yang diberikan sudah cukup. Karena kalau dosisnya nggak cukup, androgennya tambah meningkat, dia juga akan tambah jerawat yang parah. Tapi bisa saja itu normal karena pubertasnya. Jadi bisa didiskusikan, mungkin kalau perlu ya cek lab ya, kalau untuk membuktikan ini kurang atau enggak, mungkin bisa cek kadar 17 hidroksiprogesteronnya misalnya. Dan apakah perlu ke dokter kulit? Kalau anaknya terganggu sih kalau menurut saya ke dokter kulit aja supaya dia bisa dapat sabun cuci muka ya kan, sabun krim jerawat sehingga meningkatkan percaya diri. Ya, saya melihat kan jerawat ini bisa jadi salah satu yang membawa anak ke dokter. Saya ada pasien ketemunya CAH gara-gara jerawatan. Ya. Masih kecil kok jerawatan. Nah, jerawat ini menjadi salah satu yang mungkin harus untuk remaja meskipun itu normal, tapi itu bisa mengganggu kepercayaan diri. Jadi ya silahkan kalau mau ke dokter kulit sih, kalau menurut saya nggak apa-apa ya. Kalau dokter kulit kan paling ngasih krim-krim itu ya, jadi nggak masalah. Tapi biasanya kalau obatnya CAH cukup, kemungkinan juga timbulnya jerawat nggak berlebihan. Makanya harus dicek juga. Dan kadang gini loh, dokter memberikan cukup obatnya, tapi compliant atau ketaatan pasiennya itu yang nggak bagus. Ya, kadang lupa, kadang apa, nah itu bisa menyebabkan ini. Malam dokter, bagaimana menentukan dosis ketika sakit 2 kali lipat atau 3 kali lipat? Kalau menurut saya secara aman kalau kita mengikuti aturan, jadi misalnya dia panasnya lebih dari 38 tadi, kemudian ada diare, muntah, naik langsung 3 kali lipat. Jangan ragu. Karena kemungkinan kelebihan kalau cuma untuk 1-2 hari itu kecil. Kadang kan tubuhnya kurang sedang sakit. Ya. Jadi nggak apa-apa. Kemungkinan berlebih jarang gitu loh. Kenapa? Karena kan kita ngasihnya ketika sakit kan paling 1-2 hari, 3 hari. Setelah itu kita balik lagi ke ini normal. Jadi kemungkinan berlebih kecil. Tapi kalau dosis harian, setiap hari kita ngasih kelebihan itu akan kelihatan. Salah satunya yang kita lihat kalau dosis obatnya kelihatan adalah anak itu bisa muncul dia jadi kayak menggemuk, kemudian ada kalau kulit seperti ibu hamil namanya strie itu. Jadi ibu hamil kan kayak melar kulitnya itu terus ada kayak garis-garis keunguan pink itu ya. Nah, itu kemungkinan lebih dosisnya kelebihan. Itu bisa dilihat. Kemudian tambahan pertanyaan dari Bu Dania tadi, anak saya perempuan 5 tahun untuk pertumbuhan kuku kenapa cepat ya, Dok? Oh, kalau kuku tuh enggak pengaruh dari CAH sih. Itu masing-masing individu bisa berbeda. Enggak masalah. Kalau kuku enggak masalah ya. Tulang lah itu harus diperiksa. Kalau pertumbuhan tulangnya terlalu cepat mungkin obatnya kurang dosisnya, tapi yang kedua ketertiban minum obat. Ya, dari penelitian saya itu kalau yang enggak tertib minum obat, dia umur tulangnya lebih cepat dan biasanya kadar ininya tinggi terus. Kadar 17 hidroksiprogesteron maupun androgennya. Kemudian Dok mau bertanya, anak saya kelas 3 sampai sekarang belum bisa bicara karena dia susah mengingat huruf dan angka. Ini anak CAH atau bukan ya? Saya harus bagaimana dengan keadaan anak saya ini dari Bu Maaf, Nurhayati? Dok. Ya? Belum bisa baca, bukan belum bisa bicara maksudnya. Oh, belum bisa baca ya? Baca. Tapi ini CAH ya, Bu, terdiagnosis umur Ya. berapa? Dari kecil, Dok, dari umur 2 bulan sudah ketahuan CAH, kemudian dikasih Florinef dan Genison. Waktu itu sering mengalami
krisis adrenal atau tidak ya Bu? Maksudnya dalam masa bayinya itu berapa kali Ya. dia mungkin muntah-muntah begitu? Ketika umur 1 bulan dok, memang dia krisis adrenal sampai masuk ke ruang picu. Jadinya pernah koma selama sehari 1 malam. Mhm. Ya. Ya gitu. Ya. Jadi menurut penelitian ya sebetulnya anak-anak dengan CAH ini harusnya tidak terganggu masalah kognitif ya. Tetapi terus terang dari pasien kami di Indonesia, kami pernah kerjasama dengan Belanda, mereka tadinya juga nggak percaya ya, apakah terdapat pasien-pasien yang mengalami gangguan kognitif. Ternyata beberapa iya. Mereka ada yang mengalami masalah, ada juga yang mungkin learning disability. Ya. Nah ini pernah saya diskusikan ya dengan pakar CAH dari Australia itu ya, kalau menurut dia ya mungkin karena ada fase-fase sering mengalami salt wasting, krisis kekurangan garam tadi. Ya, jadi kurang garam tuh akan menyebabkan ya, termasuk yang awal tadi kan krisis adrenal atau krisis kekurangan garam itu akan mengganggu kadar natrium dan kadar glukosa atau gula. Nah, keduanya ini berperan di dalam pertumbuhan otak lah istilahnya. Otak itu dipengaruhi oleh itu. Kalau nggak ada glukosa di otak juga bisa istilahnya nggak bisa berpikir kita ya kalau ini. Nah, itu makanya dan kalau ini kejadiannya agak sering, kemungkinan bisa mempengaruhi di kemudian hari. Seperti anak ini kan sudah kelas 3 SD ya, Ibu. Nah, Iya, kalau Dok. seperti ini kalau saya mungkin Ibu harus lebih banyak memberikan stimulasi, artinya kalau yang lain belajar 1 kali ya mungkin anak ini harus 2 kali, 3 kali. Tapi kalau terlambat sekali sebaiknya sih kalau menurut saya mungkin Ibu harus diskusi dengan gurunya dan juga mungkin dengan psikolog ya, menilai tes EQ-nya berapa. Tes EQ Pernah, ini Dok. jadi penting. Pernah tes EQ, Bu? Pernah pas sebelum masuk sekolah sudah pernah tes IQ. Memang Berapa ya, Bu? IQ-nya di tahap rendah lah. Belum siap untuk sekolah waktu umur 6 tahun, kata dokternya. Ya, kalau dia di bawah 70, 60, Dok. 60 ya. Kalau 60 ini terus terang kalau ikut sekolah formal agak sulit, Ibu. Iya, Dok. Jadi Jadinya mungkin- gimana, Dok? Menurut dokter, apakah anak saya butuh masuk ke SLB atau gimana, Dok? Kalau pengalaman ada pasien saya satu di CAH itu yang sekolah di SLB, Ibu. Dia Iya, dia bagus sih ya, maksudnya tadinya di sekolah biasa agak kesulitan sekali, akhirnya orang tuanya memindahkan ke SLB. Karena mungkin kalau di sekolah biasa tidak mampu menangkap, dia agak sulit ya. Kalau di Indonesia itu inclusion school tuh agak sulit. Yang bisa menerima terus mendampingi sampai ini tuh agak sulit. Sehingga kalau menurut saya mungkin nggak ada salahnya juga berdiskusi dengan gurunya apakah mau disekolahkan di SLB. Ini saya punya satu pasien sih sekarang udah mungkin 10 atau 11 tahun ya sekolah di SLB. Karena waktu kecil dia memang sering mengalami krisis adrenal tadi. Nah, ini ada pertanyaan lagi, izin bertanya, kapan urgensi tindakan operasi untuk anak CAH perempuan? Saat ini usia 3 tahun, kondisi klitoris masih sangat besar. Pemeriksaan 17 OHP rutin per 3 bulan, terapi hormon pun rutin tidak pernah terlewat. Bagaimana ya dok untuk tindakan klitorisnya karena tahun depan mau masuk sekolah, saya takut minder kalau bentuk kelaminnya sedikit berbeda. Nah, kalau untuk seperti ini sebaiknya didiskusikan dengan dokter bedah urologi. Kalau kami biasanya kayak gini saya diskusikan, yang penting sebenarnya 3 tahun boleh nggak? Ya boleh. Kalau di luar negeri itu bahkan 3 bulan ya. Cuma sekarang trennya itu bergeser terus terang. Mungkin kemarin Mbak Nirma sempat ya disurati dari Jerman. Jadi saya juga pernah karena saya bicara kemarin di pertemuan dokter endokrin anak di Eropa itu tentang CAH di negara-negara berkembang. Saya kirim ke KHG karena mereka mencari komunitas CAH. Dan di situ mereka mengatakan tentang operasi. Di Jerman sekarang mereka tidak boleh mengoperasi genitalia sebelum usia 14. Jadi istilah mereka itu ini genitalia itu adalah hak dari anak begitu. Nah, tapi di Indonesia kan mungkin sulit ya diterapkan karena kalau kita sudah gendernya perempuan, maka kita akan mengarahkan ke sana lah istilahnya. Nah,
kalau ibu sudah anak ini tidak ada masalah ya karena pengobatan rutin dan lain-lain, saya kira untuk gender akan tetap perempuan, tidak ada perubahan. Sehingga kalau mau dilakukan klitoroplasti itu tidak ada masalah, Bu. Hanya yang ibu diskusikan justru dengan dokternya kesiapan dokter mengoperasi biasanya. Ya, jadi harus didiskusikan. Karena kalau di negara kayak di Belanda itu yang saya pernah diskusi dengan bedah urologinya, saya menyampaikan bahwa di Indonesia itu kami terus terang ada yang sudah 6 tahun, 8 tahun, ada yang udah gede banget gitu ya. Bagaimana ya? Mereka justru kurang pengalaman karena mereka kecil-kecil sudah dioperasi. Jadi menurut saya kalau ibu merasa penting silahkan. Tapi ada begini. Jadi untuk operasi itu kadang ada yang 1 tahap, ada yang 2 tahap. Jadi ada yang hanya dia tidak membuka tadi fusi atau labia atau bibir kemaluan yang bung tadi. Jadi dia kan harusnya memotong dan membuka ini. Tapi ini jika dibuka terlalu kecil kadang-kadang lengket lagi. Karena hormon estrogen atau hormon perempuannya masih rendah. Karena anak-anak kan masih rendah ya. Jadi itu nanti harusnya memang didiskusikan dengan kesiapan dokter bedah urologi. Jadi kapan bisa dalam diskusi kalau tim tadi ya. Boleh sebenarnya Ibu, maksudnya umur 3 tahun itu juga boleh. Cuma ya tadi harus diskusi, dokter bedahnya siap enggak, kemudian kesiapan anak juga ya. Kemudian ini ada anak saya umur sebulan keluar cairan dari telinga, itu sebelum pengobatan. Setelah pengobatan cairan itu berhenti. Apakah itu faktor dari CAH? Tidak sih. Kalau keluar cairan dari telinga itu radang telinga tengah, jadi dia tidak selalu terkait dengan CAH. Tapi kalau dia radang telinga tengah sampai panas tinggi, nah itu dia akan membutuhkan kortisol lebih banyak lah. Itu kaitannya dengan dosis yang meningkat. Tapi ini bukan karena CAH. Kalau otitis media ya itu namanya, biasanya bukan karena CAH. Kemudian pertanyaan berikutnya, minum obat tidak teratur seperti apa ya dok maksudnya? Anak saya pernah beberapa kali telat. Telatnya beberapa jam dari jadwal minum obat. Seharusnya apa itu ngaruh ya dok? Jadi obat itu mengikuti irama tubuh. Kami pernah mengadakan penelitian ya di Semarang. Jadi jarak antara pengobatan, jadi hidrokortison kan 8 jam, 8 jam, 8 jam. Dia masa kerjanya 8 sampai 12 jam. Ya sedikit banyak mungkin kalau telatnya agak jauh dia bisa berpengaruh karena ada fase di mana obat tidak ada di tubuh. Ya, tapi kalau saya pesannya pokoknya kalau telat pun harus minum. Jangankan ada yang berpendapat kalau telat pagi ya sudah saya lepas nanti minum lagi siang. Padahal ibu udah ingat 2 jam setelah itu tetap berikan. Karena kita menghitung juga dosis total dalam sehari. Jadi memang idealnya kita 8 jam sekali, tapi kalau tidak memungkinkan misalnya lupa dan sebagainya ya jangan jauh-jauh. Dan tetap diberikan, itu prinsipnya. Kemudian anak pertama, apakah jika anak pertama CAH, anak kedua juga CAH, kemungkinan besar CAH? Itu sama dengan pertanyaan yang tadi. Apakah ada cara jika ingin kehamilan tidak CAH untuk anak kedua, misalnya terapi obat waktu ibu hamil? Jadi kalau anak pertama dengan CAH, anak kedua bagaimana? Resikonya sama setiap kehamilan. Anak kedua resikonya 25% mengalami CAH, 50% menjadi pembawa, 25% normal. Nah, bagaimana kalau ingin anaknya ini tidak CAH? Itu untuk sementara ini tidak bisa kita lakukan. Mana dengan terapi ibu hamil? Jadi di masa lalu ya, mungkin 10 tahun lalu kita masih mengenal namanya dexamethasone terapi ya pada ibu. Jadi ibunya diberikan dexamethasone. Kalau dia hamil, anak kedua misalnya atau ketiga dan lain, kalau dia punya riwayat anak dengan CAH. Jadi misalnya anak pertama tadi CAH. Anak kedua, dia takut. Tapi kita berikan dexamethasone itu hanya untuk mengurangi virilisasi atau hormon androgen pada anak perempuan. Jadi begitu ketahuan dari USG anaknya laki-laki, stop pengobatan. Karena ini tidak menyembuhkan, tetapi dia mengurangi besarnya klitoris. Ya, ini memang dilakukan dulu. Tapi sekarang ternyata banyak efek untuk ibu maupun anaknya. Jadi ibunya diduga gula darahnya naik dan sebagainya karena ini.
Kemudian anaknya ada yang lingkar kepala kecil, gangguan kognitif, sehingga sekarang justru kita tidak bisa memberikan, tidak boleh memberikan kalau dalam rangka pengobatan, tetapi boleh dalam rangka riset. Jadi misalnya di universitas itu, rumah sakit itu ada riset tentang ini dan ibu bersedia menanggung segala risikonya, berarti boleh diberikan misalnya begitu. Jadi saat ini tidak dilakukan lagi terapi pada ibu hamil untuk mengurangi virilisasi. Jadi bukan menyembuhkan ya. Karena pernah saya ada pasien, jadi yang dulu ya waktu pertama-tama saya jadi dokter anak itu, ibunya begini, loh dokter kok anak saya itu sudah diobati ya sama dokter Objin, kok anak saya tetap CAH? Nah ini yang harus diingat, tidak mencegah CAH, tapi mencegah virilisasi, mencegah maskulinisasi, jadi mencegah androgen yang tinggi sehingga tidak klitorisnya tidak membesar. Jadi bukannya mencegah CAH, CAH-nya tidak bisa dicegah. Begitu. Kemudian anak saya laki-laki 7 tahun, sekarang tinggi badannya cepat sekali, jerawatnya banyak, bulu kemaluan dan hitam. Apakah masih bisa normal ya dok, padahal obat jalan terus? Kalau seperti ini saran saya cek lab. Cek lab 17 OHP, pastikan bahwa ini dosisnya sudah cukup. Yang kedua, apakah anaknya ini betul minum obat teratur? Kalau tidak teratur ini bisa terjadi meskipun dosisnya cukup. Sehingga ada kecenderungan begini, kalau anaknya tidak teratur datang ke dokter. Dokternya melihat, loh kok kayak gini, nambahi dosis. Padahal sebetulnya mungkin karena minum di rumahnya tidak teratur. Jadi ini harus dipastikan anaknya ini betul minum. Kemudian kalau dosisnya sudah benar, kita juga perlu ngecek laborat mungkin ya, laboratnya untuk memastikan kadar 17 OHP-nya itu sedikit di atas normal, bukan di banyak banget, dan testosteronnya juga dalam kisaran normal. Kalau dia sudah jerawatnya banyak, saya kira ini sudah masuk fase pubertas. Dan satu lagi pada anak CAH ini, karena testosteron yang tinggi itu ternyata bisa memacu timbulnya pubertas dini yang disebabkan karena aktifnya hormon-hormon pubertas di otak. Kan harusnya kalau CAH ini yang aktif hanya androgen yang di situ ya, yang dihasilkan kelenjar adrenal. Tapi ini bisa karena otaknya yang untuk hormon pubertas itu ikut aktif. Nah, ini harus dicek nih Bu, sebaiknya diskusi dengan dokter endokrin anak setempat ya, yang tempat adik ini berobat. Kemudian ini ada nih, saya Elsin, orang tua dari Karisa, saya mau bertanya apakah klitoris bisa mengecil kalau minum obat teratur, ataukah semakin bertambah besar ukuran klitoris, ukuran klitoris bertambah besar. Kalau minum obatnya dari kecil dan sangat teratur, beberapa pasien saya itu sampai labia bibir kemaluannya itu bisa menutup klitorisnya. Artinya klitorisnya sedikit mengecil ya, tidak terlalu kelihatan dan biasanya tidak bertambah besar. Tapi kalau dosisnya kurang atau minum obat tidak teratur, klitorisnya bertambah besar. Dan ini ada pengalaman ya, pasien ini berasal dari tempat yang sangat jauh, tapi dia dulu pernah dioperasi tapi tidak diketahui kalau itu CAH karena dia tipe yang bukan kekurangan garam. Dulu dia dioperasi oleh seorang dokter tapi tidak didiagnosis CAH sehingga tidak minum obat. Datang lagi ke tempat kami itu udah gede lagi klitorisnya, terus dia mengeluh, loh saya itu kan dulu sudah operasi. Oh tapi dulu operasi tapi tidak didiagnosis CAH sehingga tidak minum obat, jadi klitorisnya bertambah besar ya. Nah, kalau yang minum obat biasanya paling tidak kalau masih bayi itu dia agak sedikit mengecil, tapi ya tidak kembali yang benar-benar enggak ada klitorisnya normal banget enggak, tapi mengecil, cenderung mengecil. Kemudian Assalamualaikum, selamat malam Dok, mohon izin saya izin bertanya, anak Raihan 10 tahun 5 bulan hasil bone age selalu usianya lebih tua. Ya, bahkan pada tahun ini ya usia skeletal sama dengan 14 tahun. Nah ini mungkin harus ditanyakan lagi nih, Raihan ini terdiagnosis umur berapa? Kalau dia terdiagnosisnya terlambat, umur tulangnya biasanya cenderung lebih tua. Kebetulan ini mahasiswa saya kemarin melihat ini nih, dari umur tulangnya ini dibandingkan gitu ya, dilihat memang kebanyakan dia lebih maju begitu kalau yang terlambat terdiagnosis.
yang terlambat diagnosisnya itu akan cenderung lebih maju dari umurnya. Misalnya 10 tahun, umur tulang 14 tahun. Yang kedua yaitu tadi, kalau minum obatnya mungkin kurang atau dia sudah terjadi pubertas dini, maka dia umur tulangnya akan lebih cepat. Jadi menurut saya Ryan ini mungkin harus didiskusikan ya dengan dokternya, apakah sudah ada pubertas ataukah murni hanya dari androgen yang tinggi yang memicu tulang tadi. Mungkin harus ditanyakan dan didiskusikan. Nah, ini Iya, ada Dok. Halo? ya. Halo ya. Iya, Dok, maaf. Rehan selama ini udah 12 bulan terapi tapros. Oh ya. Berarti ada pubertas dini ya, Bu? Pubertas dini. Iya, Dok. Kalau Waktu itu September ketahuannya bulunya udah tumbuh gitu. Saya konsultasi langsung ke Dokter Bambang Tri, langsung cek FSH sama LH, langsung di terapi tapros. ya, jadi persis yang saya sampaikan tadi. Artinya Iya, ini di sentralnya tadi pusat hormon yang menjadikan puber itu sudah aktif. Nah, itu sering terjadi pada anak-anak CAH. Maka kenapa Raihan kemudian diberi tapros, Ibu? Ya, Iya. Ya, jadi ya justru umur tulangnya ini yang menandakan salah satu bahwa dia sudah lebih matur, lebih matang gitu dari usianya ya. Bisa memang salah satu penanda bahwa ini pubertasnya sudah lebih maju, ya. Iya, Lebih dini, ya. Jadi bisa Ibu sudah tahu ya bahwa itu penyebabnya itu dari Dokter Bambang. Saya Iya. ini ada lagi Ibu Adibah ya, malam Dok, Syafia terdeteksi CAH simply virilizing pada usia 3 tahun 3 bulan karena sudah tumbuh rambut kemaluannya. Jadi baru minum obat 9 bulan ini, usia tulang saat itu 5 tahun 9 bulan, sekarang umur 4 tahun dengan tinggi 108, beratnya 18,5. Apakah masih bisa tumbuh tinggi dengan anak seumurannya saat remaja nanti ya Dok? Terima kasih. Ya ini umur tulangnya agak sedikit maju, tapi dia juga sudah mulai tumbuh kemaluan ya, rambut kemaluan ya. Jadi apakah bisa seumuran ini? Saya punya pengalaman yang mirip banget dengan ini. Jadi anaknya sekarang sudah sekitar 7 atau 8 tahun ya. Jadi muncul rambut kemaluan, tapi ketika dicek sebenarnya hormon-hormon pubertasnya itu belum jalan, tapi umur tulangnya udah mulai maju begini. Ya kalau dia kemudian minum obat, kemungkinan memang ada nantinya mungkin tidak tinggi banget, tetapi juga kalau mulainya umur segini saya kira masih bisa sedikit mengejar ya, artinya tidak terlalu pendek banget. Kalau umur tulangnya ini kan selisih 5 tahun 9 bulan, pada saat 3 tahun 3 bulan ya dia selisih 2 tahun ya Bu, udah agak sedikit maju memang, namanya advanced bone age, jadi agak maju ya. Ini akan sedikit mungkin sedikit lebih pendek dari target potensi genetiknya, tapi nggak terlalu jauh lah dibandingkan yang mungkin ketika ketemu umur tulangnya sudah menutup itu kita sudah menyerah. Tapi kalau ini kan ya meningkat maju tapi sekitar 2 tahun ya, nanti biasanya lebih pendek sih sedikit dari teman-temannya, tapi nggak apa-apa Bu, artinya nggak terlalu jauh banget begitu, mudah-mudahan ya. Asalkan minum obatnya secara teratur setelah ini ya, karena udah ketahuan kita tertib minum obat, mudah-mudahan jadi tidak memicu pubertas yang dari sentral tadi, yang dari hormon-hormon pubertas itu sendiri juga, sehingga tidak lagi menambah umur tulangnya maju lebih cepat. Kemudian Bunda Alifa ya, anaknya usia 3 tahun 5 bulan, penderita CAH. Apakah anak CAH saat sedang sakit demam boleh mengonsumsi paracetamol karena anak saya pernah sangat tinggi ya panasnya? Oh ya Ibu, jadi tadi kalau demam, selain meningkatkan hidrokortison, silahkan minum turun panas. Jadi hidrokortisonnya itu bukan pengganti paracetamol, tapi dia menggantikan kortisol yang dibutuhkan yang lebih banyak tadi. Jadi harus tetap minum nggak paracetamolnya? Minum aja, tidak apa-apa. Jadi obat-obat
CAH itu kan sebetulnya kebanyakan sifatnya menggantikan ya. Jadi kalau dibarengi obat lain, misalnya antibiotik boleh nggak Bu diminum? Boleh kalau dia butuh. Ya, seperti paracetamol ini boleh. Bahkan dianjurkan kalau dia sedang panas. Karena ini kan beda pekerjaannya sama si hidrokortison yang meningkat ya. Jadi kadang orang tua tuh meningkatkan hidrokortison tapi nggak ngasih paracetamol ya. Kita kasih dua-duanya, tetap diberikan. Mau tanya lagi dok, anak saya 14 tahun itu sudah semenjak berapa tahun lalu stop Florinef-nya. Apakah kita lihat nggak ada efek buruk yang timbul setelah lama tidak minum Florinef? Apakah sebenarnya ada efek yang buruk dari tidak minum Florinef? Tadi dokter sudah sempat bahas, tapi saya kurang jelas apa efek buruknya dan apakah tidak minum Florinef ada hubungannya dengan timbulnya jerawat. Jadi sebetulnya minum Florinef itu tubuh itu kan kekurangan garam. Kemudian dia ada hormon aldosteron yang rendah. Cuma kan kita nggak mengukur si hormon aldosteron ini ya. Tapi kita tahu dari awal-awal mungkin kita dari kadar garam dan lain-lain. Tapi ada satu yang menggambarkan fungsi, jadi fungsi dari hormon menggambarkan kalau aldosteronnya itu kurang tuh akan tergambar dari kadar renin tadi. Cuma kan kita jarang memeriksa karena ini tidak bisa dicek di Indonesia. Jadi yang bisa kita lakukan biasanya kita hanya ngecek elektrolit. Ya. Tapi apa sih yang timbul kalau tidak minum Florinef? Artinya tubuh tuh sebetulnya dia kalau orang tuh kayak masih membutuhkan. Jadi dia akan craving, istilahnya apa? Mau makan garam terus gitu, itu sebetulnya itu artinya tanda dia masih kekurangan garam. Jadi tubuh meminta garam sebetulnya. Ya, jadi kalau dia kekurangan garam terus yang berpengaruh itu sebetulnya di ginjal. Jadi itu juga akan berpengaruh ya, selain kelenjar adrenal kaitannya erat sama ginjalnya. Jadi kita tidak berharap bahwa dia akan kekurangan garam terus. Nanti kalau dia kekurangan garamnya istilahnya terus-menerus, efeknya ya kayak tadi. Jadi kaitannya juga kalau sampai rendah banget, terutama kalau anaknya masih kecil. Kalau besar tuh biasanya dia bisa mengatasi sendiri dengan makan garam yang banyak. Jadi dia akan cenderung anaknya kepingin asin-asin gitu untuk memenuhi kebutuhan tubuh sebetulnya. Begitu. Nah kalau tidak minum Florinef kaitannya dengan jerawat enggak sih? Kalau Florinef nggak kaitannya dengan jerawat. Sebenarnya Florinef itu terkait dengan tekanan darah lah iya. Kalau jerawat enggak. Jerawat itu lebih banyak ke hidrokortison. Ya. Tapi kan remaja itu ada hormon lain ya, hormon pubertas yang juga akan berefek di situ ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan Florinef terkait dengan itu. Tapi kalau dia kekurangan hidrokortisonnya, nah mungkin. Karena sebetulnya hidrokortison kalau dosisnya tinggi itu dia punya sedikit efek mineral kortikoid atau mirip si aldosteron ini. Tapi kalau dia dosisnya tinggi, kalau dosisnya enggak tinggi, enggak, efeknya sedikit lah, sedikit banget. Kemudian Arsila ya, maaf dok, anak saya 3 tahun bulan Januari besok. Saya mau tanya, apakah hubungan CAH dengan emosi anak yang suka tidak stabil? Saat anak sedang menangis, dia suka memaksakan diri untuk muntah. Ini sebaiknya kalau emosi itu memang problem yang rumit ya, artinya tidak hanya anak CAH mungkin yang mengalami perubahan emosi ini. Sehingga sebaiknya mungkin ini diskusi dengan psikolog atau psikiater anak ya, apakah betul ini ada faktor emosi? Karena mungkin saja itu bukan karena CAH murni ya, maksudnya karena CAH dia ini, tapi mungkin bagaimana dia energinya besar tapi tidak tersalurkan gitu ya. Ya jadi mungkin harus diberi ruang lebih banyak. Nah, ini mungkin diskusi dengan psikolog atau psikiater nih bisa. Anak saya berhenti minum Florinef saat usia 1 tahun, lalu saat pandemi COVID dan sampai sekarang tidak minum. Apakah ada efek untuk pertumbuhan atau tumbuh kembangnya nanti sudah 1 tahun lebih ini beratnya susah naik. Ini umur berapa ya Arsila ya? 3 tahun ya. 3 tahun. Sebaiknya apalagi di usia-usia ini saya kira harusnya kita tetap memberikan Florinef. Ini akan berpengaruh nih karena kadar natriumnya akan rendah terus. Ya. Kalau dia tidak minum Florinef itu
juga akan cenderung hipotensi sebetulnya. Jadi tekanan darahnya juga rendah. Dan ini saya kira karena usianya masih segini, ini bahaya nih kalau nggak minum Florinef, ya usianya baru 3 tahun. Mungkin harus diskusi dengan dokternya sebaiknya sih saran saya. Nanti didiskusikan, apakah kita akan kembali ke Florinef dengan dosis full ya tadi, atau mungkin dia hanya butuh setengahnya ya. Itu harus didiskusikan menurut saya. Agak sulit ya kita ngomong di sini, tapi kita harus lihat kondisi anaknya, mungkin juga cek laboratoriumnya ya. Nah, tapi ini hidrokortisonnya juga mungkin harus didiskusikan nih kadarnya sama dokternya. Kenapa? Karena sudah 1 tahun mungkin nggak ketemu dokternya ya. Ini juga harus didiskusikan, sebaiknya datang kembali ke dokternya agar bisa disesuaikan, di-adjust gitu dosisnya. Apakah ini beratnya udah cukup belum, dosisnya sudah cukup sesuai berat dan tinggi badannya ya. Setahun tuh lumayan tuh tinggi badan berat badannya, mungkin sudah saatnya dosisnya naik juga ya. Nanya lagi dok, apakah kasus CAH pada anak di saat dewasa sembuh total? Kalau CAH ini kasus genetik, jadi tidak ada kata sembuh total begitu. Tapi apa yang penting kita sebetulnya jadi kalau CAH itu kan kelainannya si enzim yang mengalami defisiensi atau kekurangan ini tidak bisa kembali. Tapi kita bisa mengontrol, bisa memperbaiki dengan istilahnya replacement terapi, menggantikan yang tidak kita miliki. Ibu bisa kadang-kadang saya kalau orang tua tuh kan takut, kalau minum obat terus nanti apa nggak jadi gagal ginjal dok? Justru salah, kalau kita nggak ngasih obat dia bisa gagal ginjal karena misalnya dehidrasi akibat krisis adrenal misalnya ya. Jadi jangan kebalik. Maka kita tetap harus memberikan obat. Obat ini sebetulnya kalau dosisnya itu sesuai dengan yang disarankan di dalam acuan, itu kemungkinan mengalami efek samping kecil. Sehingga kalau saya ya sudahlah anggap itu obat sebagai vitamin atau apa gitu. Yang setiap hari kita butuhkan. Kalau ibu hamil, pergi ke puskesmas, kadang nggak tahu HB-nya aja ibu dikasih tablet sulfasferosus. Harapannya apa? Meningkatkan HB. Karena dianggap ibu kurang zat besinya misalnya ya, Bapak ibu-ibu hamil nih. Nah, pada CAH sering saya analogikan dia kurang kortisolnya di dalam tubuh. Kenapa kita tidak memberikan pengganti? Ya, kita memberikannya pengganti hidrokortison, kekurangan aldosteron adalah kita memberikan Florinef tadi. Jadi sebetulnya itu kayak menggantikan, maka jangan takut meskipun sudah dewasa, tidak bisa dikatakan sembuh normal, tapi tetap bisa hidup sama seperti yang lain. Dan angka harapan hidup penderita CAH ini sampai tua loh ya, jadi tidak ada masalah selama minum obat teratur. Ya, karena penelitian-penelitian di luar negeri itu kan CAH dewasa itu udah berapa ribu yang diteliti begitu ya, dan tadi pengobatan yang sesuai biasanya tidak apa-apa ya. Tapi ingat resiko tadi ya, kalau makannya banyak ya mungkin obesitas itu agak sedikit meningkat tuh pada CAH. Nah, ini ada pertanyaan, apa perbedaan Genison, Hison, Dexamethasone? Jadi kalau kita pada anak, jadi Hison, Genison sama. Hison itu salah satu merek dari hidrokortison. Genison itu isinya juga hidrokortison, sama. Tapi kalau Dexamethasone lain. Jadi Genison atau Hison atau hidrokortison itu obat pilihan pertama untuk bayi dan anak. Kenapa? Karena masa itu tulang masih tumbuh dengan pesat. Jadi obat ini adalah jenis steroid yang paling ringan dan paling rendah efek sampingnya dan paling menyerupai kortisol. Sedangkan Dexamethasone itu steroid yang kuat, tapi dia menekan pertumbuhan tulangnya lebih kuat. Maka biasanya yang diberikan Dexamethasone itu yang sudah dewasa. Kalau dia tidak bisa comply atau taat kepada 3 kali atau 2 kali minum obat. Ya, saya ada satu tuh pasien yang dapatnya dewasa, akhirnya Dexamethasone karena apa? Karena pasien ini tidak bisa minum obat lebih dari 1 kali. Kemudian yang kedua dia tidak bisa taat kepada pengobatannya. Jadi dipilih yang paling simpel. Tapi itu hanya boleh ketika sudah dewasa. Ketika tulang semua sudah menutup.
Kalau masih belum menutup, paling aman adalah hidrokortison. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum dokter, saya bundanya Kim Yakis. Izin bertanya, apakah CAH bisa mengganggu proses tumbuh kembang apabila baru terdiagnosis pada saat anak berumur 1 bulan? Kalau 1 bulan sih biasanya nggak terlalu mengganggu. Tapi ya bisa saja karena dia sempat misalnya nggak naiknya banyak begitu ya. Dari pengalaman ada yang terganggu, ada yang tidak. Tapi kalau 1 bulan itu kebanyakan sudah lumayan cepat kalau untuk ukuran Indonesia, jadi nggak apa-apa. Kemudian malam dok, apakah anak CAH berpengaruh pada emosinya? Yang dikatakan CAH terkontrol itu bagaimana ya dok? Karena anak CAH boleh divaksin COVID jika sudah terkontrol kan ya dok, dan pada waktu tepat untuk minum obatnya Genison pada jam berapa? Jadi kalau anak CAH, jadi kebetulan murid saya itu ada yang meneliti tentang dia menggunakan checklist behavior dan ternyata memang ada sedikit lebih tinggi gangguan emosinya dibanding kontrol. Kelompok kontrol itu kelompok anak non CAH ya. Dan tapi ya itu sampelnya tidak terlalu besar ya, penelitian ada beberapa penelitian memang. Kemudian yang dikatakan terkontrol, tapi tidak semua ya, maksud saya banyak pasien-pasien yang tidak ada masalah gangguan emosi. Jadi memang harus dibantu, mungkin kita bisa diskusi dengan psikolog untuk meredam ya. Mungkin emosi itu kan tidak hanya dari CAH-nya gitu, tapi mungkin dia belum bisa mengungkapkan sesuatu dan sebagainya itu. Ya, jadi mungkin silahkan diskusi dengan psikolog mungkin ya untuk membantu bagaimana orang tua menghadapi anak ini dan bagaimana anak ini agar tidak terlalu banyak masalah perilaku dan emosinya tadi. Kalau terkontrol itu artinya sudah minum obat biasanya dan tidak ada krisis adrenal. Itu syarat untuk mendapatkan vaksin COVID. Jadi jangan yang masih sedang muntah-muntah itu divaksin COVID. Nah itu bahaya. Kenapa? Karena dia akan lebih parah lagi ya, membutuhkan dosis kortisol yang berlipat nanti. Kemudian waktu tepat untuk minum obat Genison. Idealnya tuh kalau kami membuat jadwal 8 jaman gitu, 6, 2, 10 gitu. Cuma saya juga menyadari ya orang tua kan tidak semuanya anaknya masih bangun jam 10 gitu. Jadi ya intinya saya arahkan kalau saya biasanya dari penelitian sebelumnya yang sudah dipublikasi itu dia menggunakan 8 jam, 8 jam, 8 jam gitu. Ya tergantung mulainya. Kalau mulainya jam 5 pagi ada orang tua yang udah bangun pagi banget. Anaknya juga ya mungkin start lebih pagi, tidurnya lebih ini ya. Kemudian Assalamualaikum dok, usul iya sering-sering kita lakukan Zoom bincang-bincang seperti ini. Biar kita orang tua lebih mendalami lagi. Oh, ini silahkan Mbak Nirma, Pak Kusuma. Pertanyaan mungkin ini pertanyaan dari Bu Rista ya. Malam dokter izin bertanya, obat Tapros itu hanya untuk menstabilkan hormon atau untuk menghentikan hormon pubertasnya? Sebenarnya kalau Tapros ini untuk pubertas dini ya, yang penyebabnya itu dari sentral. Jadi dari otak, yang di otak itu ada namanya hipofise. Hipofise ini ngatur segala jenis hormon. Gitu ya, hormon A, B, C itu diatur di situ termasuk hormon pubertas, hormon kortisol ini kan di situ juga ada ya yang ngatur yang untuk menghasilkan memicu adrenal itu namanya ACTH itu untuk CAH. Nah, kalau yang Tapros ini dia akan menghentikan sementara pubertasnya. Menghentikan sementara ya, artinya tidak membuat berhenti sama sekali tetapi menghentikan sementara hormon-hormon pubertasnya. Jadi hormon pubertasnya itu dibuat tidak aktif begitu. Ya. Nah, jadi pubernya seakan-akan berhenti sesaat, dia berganti menjadi pertumbuhan yang kayak anak-anak yang belum puber gitu. Maaf dokter, itu selama berapa tahun ya pemberian obat Taprosnya ya kalau anak yang menderita pubertas dini? Tergantung umur tulangnya sih Bu, biasanya kalau pubertas itu, kalau pemberian Tapros tergantung umur anak dan umur tulang serta perkembangannya. Sama respon nggak sama Taprosnya. Nah itu nanti bisa diskusi sama dokter yang memberikan. Kalau saya biasanya saya lihat dari umur tulangnya masih bisa apa enggak, terus perkembangannya selama diberikan Tapros itu bagaimana.
perkembangan pubertasnya. Kan nanti biasanya mungkin harus dicek ulang labnya atau bagaimana untuk melihat perkembangannya. Jadi betul-betul tergantung umur tulangnya dan laboratoriumnya. Jadi nanti mungkin bisa diskusi dengan dokter yang memberikan. Kira-kira sampai berapa lama mau diberikan. Kan tergantung ditemukan ya. Kalau misalnya pasien saya umur 2 tahun pubertas precox, ya mungkin dia akan diberikan sampai 11 tahun misalnya. Tapi kalau dia sudah umur 11 tahun misalnya, apakah diberikan sampai umur berapa? Ini nanti dilihat dari umur tulangnya. Kemudian ada pertanyaan, bentar. Apakah minum hidrokortison apakah harus makan dulu bisa dibarengi dengan minum susu? Kalau yang bayi-bayi itu terus terang sulit kita mengatakan perut kosong atau tidak. Jadi kalau saya malah kadang ya udah diberikan sama ASI juga enggak apa-apa karena dia tidak terpengaruh. Ya, jadi kalau bayi-bayi itu kan sulit. Kalau diberikannya campurannya air putih itu kan sayang ya karena mereka kan dulunya kalau kurang dari 1 tahun sebaiknya tidak minum air putih. Sehingga kita biasanya kalau saya campur ASI-nya aja Bu gitu. Dicampur di ASI. Apakah punya blog atau website atau Instagram yang membahas CAH? Ya kami rencananya pengen punya ya, tapi belum. Tapi paling tidak kita ada misalnya kemarin ya di-share di grup oleh Dr. Wati itu ada buku CAH yang sudah diterjemahkan untuk orang tua. Saya juga sudah upload di YouTube ya tentang video tentang mengenal hiperplasia adrenal kongenital. Ya mudah-mudahan nanti kita sudah bisa launching websitenya tahun depan. Kemudian dokter, anak kami obat hisonya hanya 2 kali sehari. Jadi di guideline memang dikatakan dibagi 2 sampai 3 dosis karena dia bekerja sekitar 8 sampai 12 jam. Jadi ya monggo nanti didiskusikan ke dokternya. Mungkin dia sudah besar, sudah hanya butuhnya yang 2 kali sehari itu memang ada di guideline, jadi nggak salah juga. Nanti bisa didiskusikan. Mestinya nanti bisa dilihat juga dari kadar laboratoriumnya ya. Apakah dengan 2 kali ini sudah terkendali? Kalau sudah terkendali kan berarti tidak masalah diberikan juga 2 kali. Kebetulan di penelitian kami di Semarang itu sudah beberapa tahun lalu ya sudah dipublikasi juga itu oleh senior saya ya, dia memeriksa itu tiap 8 jam kebetulan. Jadi minum obat tiap 8 jam, periksa saliva ini air liur itu bisa untuk memeriksa hormonnya itu tiap 8 jam juga gitu. Nah itu salah satunya hasilnya ternyata baik. Jadi akhirnya kami menggunakan patokan itu, tetapi di guideline internasional dikatakan memang 2 sampai 3 kali dalam sehari. Jadi silahkan kalau yang menggunakan 2 kali nggak apa-apa asal dosisnya cukup dan hormonnya terkendali. Jadi ini benar-benar harus didiskusikan dengan dokternya saja ya. Nggak salah ya. Jadi karena di guideline juga dikatakan 2 sampai 3 kali. Satu pertanyaan lagi dok, saya pernah ngobrol dengan orto yang anaknya sama CAH. Katanya kalau anak-anak sudah nggak sanggup dalam menerima pelajaran, anak harus berhenti sekolah. Karena takutnya nanti dia akan stres dalam belajarnya. Sebetulnya tidak sih. Kalau stres pikiran itu tidak banyak dibahas ya. Di situ kalau stres pikiran dikatakan bahkan tidak usah ditingkatkan dosis stresnya, dosis hidrokortisonnya. Jadi sebetulnya ya kalau ini sih secara umum bukan hanya anak CAH kalau menurut saya. Kalau memang tidak sanggup dalam menerima pelajaran, jangan sekolah yang terlalu sulit menurut saya. Ya kita mungkin pilihkan sekolah yang satu level di bawahnya atau apa gitu loh. Jadi tidak membuat anak stres juga. Stres ini tidak hanya pada CAH yang kemudian akan mengganggu anak. Ya, anak yang bukan CAH pun kalau dia terlalu mungkin tidak bisa menyelesaikan pelajaran itu ya akan membuat stres juga gitu dan itu tidak baik gitu ya. Jadi mungkin harus dilihat gitu masing-masing. Maaf dok, lanjut yang terkontrol jika sudah minum obat teratur sehari 2 kali tapi masih kurang bagus selama 3 bulan sekali gimana ya? Ini bisa diskusi dengan dokternya, mungkin dosisnya harus naik atau model pemberiannya bisa 3 kali atau bagaimana begitu. Mungkin bisa didiskusikan ya dengan dokter endokrinnya apakah sudah bagus belum? Kadar 17 OHP-nya itu tidak harus mencapai normal, tapi dia sedikit di atas normal.
yang ideal ya malah ya. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kayaknya sudah 2 jam bincang-bincangnya ini. Ya, waktunya sudah habis ya dok ya. Tapi cukup seru ya. Bincang-bincangnya seru Mbak. Dari Pak Kusuma nih ada komen. Penutup Pak Kusuma deh boleh. Ya, terima kasih semuanya. Terima atas waktunya dan kesempatannya buat dokter juga semua dan juga orang-orang tua di sini. Kita juga bisa sharing bareng-bareng mengenai kondisi putra atau putri kita gitu ya. Mungkin yang tadinya belum paham sekarang menjadi paham dan mudah-mudahan jangan nggak jadi panik lagi gitu. Mungkin kalau saya mau sharing juga dari sisi kami dari orang tua itu mungkin adalah salah satu mungkin faktor fisiologi juga ya. Jadi kita mungkin sudah panik dulu ya. Saya juga dulu panik gitu mengenai kejadian seperti ini. Tapi ya alhamdulillah sekarang kan mungkin untuk obat sudah tersedia dengan konstan ya, apalagi hidrokortison. Mungkin saya sharing juga dulu, zaman dulu juga kita nggak tahu beli obat di mana karena juga ketersediaan obat juga sangat kurang sekali dan kita waktu itu masih tergantung donasi juga dari seperti KHKI tapi dari Australia. Mungkin dokter juga bisa men-sharing waktu itu juga gitu kan ya. Dan setelah itu selesai hanya ada satu apotek di Jakarta yang menyediakan ini. Itu juga tidak pasti juga obatnya kapan datang gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin ibu-ibu yang sekarang jangan fokus atau ibu-ibu dan bapak sekarang fokus untuk melakukan treatment pada atau pengobatan pada putra atau putri ibu karena obatnya alhamdulillah sudah tersedia gitu. Tidak seperti kami zaman dulu gitu, yang untuk mencari obat hidrokortison pun susah ya. Jadi secara mental kita lebih fokus pada pengobatan putra putri kita ya kayak gitu. Terima kasih, supaya jangan sampai dibilang oleh Dokter Agustina tadi ada yang tidak teratur, mungkin ada yang tidak teratur, mungkin juga ada yang karena merasa ada faktor denial gitu ya, atau penyangkalan bahwa putra atau putrinya menyandang CAH, jadi mengobatinya juga setengah-setengah gitu. Itu kan bahaya juga gitu buat anak kita gitu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak Dok atas sharingnya juga dan juga orang tua yang sudah meluangkan waktunya selama 2 jam ini. Terima kasih. Saya ingat zaman sulit dulu ya Pak Kusuma. Iya. Ingat zaman di bea cukai. Berapa kali obat terbuang ya? Iya. Bukan itu aja Dok, nembusnya untuk memasukkan obat itu setengah mati kita dulu. Saya, Pak Hadi, Pak Kusuma itu berusaha meyakinkan orang bea cukai agar hidrokortison boleh keluar dan bisa tidak terkena peraturan gitu ya. Luar biasa lah kalau perjuangan dulu itu. Iya, betul. Ingat zaman dulu itu kami juga di Semarang zaman itu tuh membawa obatnya dari Belanda. Jadi kalau pas kadang ada sebulan lagi obatnya habis, kan datang lagi. Jadi dulu itu memang betul perjuangannya lebih sulit ya. Sekarang KHK itu lebih hebat, bisa mendapatkan Florinef. Zaman dulu itu kita istilahnya sampai bagaimana sih caranya dapat obat. Makanya banyak yang sebetulnya mungkin obatnya tidak tercukupi dan ya ada beberapa pasien yang akhirnya putus asa juga dengan pengobatan. Obat kok kadang ada, kadang enggak gitu ya. Zaman dulu itu terus terang 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu kondisi kita seperti itu ya. Saya bahkan pernah minta tolong Pak Kusuma itu karena kita ingin mempunyai hidrokortison injeksi. Perjuangannya sampai ke kedutaan Australia.
Terima kasih Pak Kusuma. Enggak zaman dulu penuh dengan perjuangan. Sama-sama dok, sama Pak. Mungkin di sini ada senior saya nih, Dokter Wati, mungkin masih ini bersama kita, mau memberikan komen dok, kata akhir nih untuk pasien-pasien. Nah, Dokter Wati sudah nggak kedengaran. Kalau sudah tidak ada, mungkin saya kembalikan ke Mbak Nirma. Terima kasih Mbak Nirma yang selalu setia dengan Kak Haki. Silahkan Mbak Nirma. Betul. Mungkin cukup sekian untuk bincang-bincang hari ini ya Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi di Zoom. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ini ada yang usul nih Mbak Nirma, mohon diadakan secara rutin Zoom-nya katanya. Ini ada di chat room. Terima kasih banyak. Mungkin kapan-kapan saya usul tuh kita bisa bikin kayak sejenis narasi kisah gitu. Jadi itu bisa dibukukan gitu ya dari pasien-pasien, mungkin kisah-kisah anak CAH, atau mungkin kita bisa bikin diskusi antara pertanyaan orang tua dengan jawaban dokter begitu mungkin ya. Mungkin lain kali ya. Gitu ya Mbak Nirma. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak dokter. Selamat malam. Malam. Terima kasih Pak Kusuma, Pak Terima kasih Dery semuanya, dan Dok. teman-teman Terima kasih Pak semua. Dery. Terima Terima kasih kasih, dokter. dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih.